Nur memandangi cetakan-cetakan proyek yang baru diterimanya. Pekerjaan sebagai tukang finishing di pembangunan kantor ini adalah kesempatan yang sudah lama ia nantikan. Sebuah proyek besar di Lombok, tempat yang menjanjikan pengalaman baru dan mungkin jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Ia ingin bekerja dengan baik, menabung, dan suatu hari nanti membangun rumah untuk keluarganya di kampung. Namun, sejak pertama kali menginjakkan kaki di lokasi proyek, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Udara di sini terasa lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Bangunan masih berupa rangka beton, lantai-lantai masih kasar, dan suara peralatan kerja bergema di tiap sudut. Namun, di sela suara gemuruh aktivitas pembangunan, terkadang ada keheningan yang tidak wajar, seolah proyek ini bukan hanya dihuni oleh pekerja. Pada hari pertama, saat memeriksa dinding yang baru dihaluskan, ia menemukan bercak basah yang muncul entah dari mana. Beton di sini harusnya sudah kering, namun air merembes dari dalam, membentuk pola yang menyerupai tangan manusia. Nur mengusapnya, tapi noda itu tetap di tempatnya, seolah menolak hilang. Seorang pekerja lain, Pak Dullah, memperhatikannya dari jauh. "Jangan terlalu dipikir, nak. Kadang tempat ini suka aneh." "Aneh gimana, Pak?" Nur bertanya menahan rasa penasaran. Pak Dullah menggeleng, seakan enggan menjelaskan lebih jauh. "Pokoknya kalau ada yang gak beres, cukup baca doa. Jangan terlalu banyak mencari tahu." Kata-kata itu hanya membuat Nur semakin gelisah. Ia terbiasa bekerja di banyak proyek, tapi belum pernah merasakan kejanggalan seperti ini. Ada sesuatu di balik beton ini, sesuatu yang mungkin sudah lama berada di sini, bahkan sebelum proyek ini dimulai. Malam pertama di mes bekerja, Nur terbangun oleh suara ketukan. Awalnya samar, lalu semakin keras. Ia mendengarkan dengan cermat. Suara itu berasal dari arah basement, tempat penyimpanan material yang belum terpakai. Tapi siapa yang mengetuk di sana di tengah malam? Seketika, udara di kamarnya terasa lebih dingin. Nur menelan ludah. Ia ingin mengabaikan rasa cemas ini, tapi satu hal sudah jelas baginya. Tempat ini menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Nur menghela nafas saat menuruni tangga menuju basement proyek. Udara di sana lebih dingin dibandingkan bagian lain gedung, dan bau lembab bercampur aroma beton yang masih baru menyambutnya. Cahaya dari lampu gedung redup, menciptakan bayangan panjang di dinding kasar yang belum selesai dihaluskan. Ia harus memeriksa hasil finishing di area penyimpanan material, memastikan bahwa dinding basement tidak mengalami cacat sebelum pekerjaan berlanjut. Namun, begitu ia melangkah lebih dalam, suara gemericik samar terdengar dari sudut ruangan. Basement ini seharusnya kering, tidak ada aliran air, tidak ada pipa yang bocor, tapi suara itu ada, seperti sesuatu yang bergerak di genangan. Nur berhenti, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengedarkan pandangan, mencoba mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan. Di pojok ruangan, sesuatu tampak bergerak. Sosok itu tidak jelas, kabur, seolah terbuat dari kabut tipis, tapi ia ada di sana. Nur bisa merasakannya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba membenarkan diri. Mungkin ini hanya efek cahaya. Pantulan dari beton
beton yang masih basah. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas sosok itu berdiri di sana. Nur menelan ludah. Ia ingin berbalik, pergi dari tempat ini. Tapi sesuatu dalam dirinya menahan langkah. Sosok itu tidak bergerak mendekat, tidak bersuara, hanya berdiri di sana mengamati. Tiba-tiba suara gemericik itu berhenti. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Dan kemudian terdengar bisikan. Pelan, hampir tidak terdengar. Tapi cukup jelas untuk membuat Nur membeku di tempatnya. Jangan sentuh tembok ini. Suara itu datang dari arah sosok di pojok ruangan. Nur tidak bisa melihat mulutnya bergerak. Tapi suara itu menggema langsung ke telinganya. Tanpa berpikir panjang, Nur mundur perlahan, lalu berlari menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Di atas, beberapa rekan kerja melihatnya dengan bingung. "Kenapa, Nur?" tanya salah satu dari mereka. Ia tidak menjawab. Tangannya gemetar saat meraih botol air. Namun, satu hal pasti, basement itu menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Nur menatap jam tangannya. Sudah lewat tengah malam. Tetapi pekerjaan masih belum selesai. Lembur adalah bagian dari rutinitas di proyek ini. Tetapi malam selalu terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang enggan membiarkan mereka bekerja dengan tenang. Lantai 3 masih berupa rangka beton tanpa dinding penyekat. Angin yang berhembus dari celah-celah bangunan menciptakan suara yang menggetarkan, seperti bisikan samar yang berpadu dengan dengung mesin-mesin yang sudah dimatikan. Nur menghela napas dan mulai merapikan alat kerjanya. Namun, di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Perlahan, pelan, tetapi jelas. Ia menoleh ke lorong panjang yang masih gelap. Hanya diterangi oleh lampu kerja yang menyala di beberapa titik. Tidak ada siapa-siapa. Semua pekerja lain sudah turun ke lantai bawah. Langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Nur merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ada orang lain yang masih bekerja. Tapi tidak. Ia tahu bahwa ia satu-satunya orang yang tersisa di lantai ini. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di meja kerja. Paku-paku yang tersusun rapi mendadak bergeser sendiri, jatuh satu persatu ke lantai tanpa sebab yang jelas. Nur mundur, napasnya tertahan, dan saat itulah ia melihatnya. Di ujung lorong yang remang, berdiri sesosok tinggi dengan tubuh kurus dan berwarna kelabu. Wajahnya kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Nur terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu hanya berdiri di sana, tidak mendekat, tetapi kehadirannya begitu nyata. Sekejap mata, lampu di sekitar berkedip. Udara semakin dingin. Nur merasakan sesuatu menariknya ke dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Lalu suara itu terdengar. Pelan, bergetar, seperti bisikan yang berasal dari dalam beton. Pergi. Nur tidak menunggu. Ia meraih alat-alatnya dengan tangan gemetar dan berlari menuju tangga, meninggalkan lantai 3 tanpa menoleh ke belakang. Di bawah,
Beberapa pekerja melihatnya dengan bingung. "Kenapa, Nur?" Ia tidak menjawab. Jantungnya masih berdebar keras. Malam itu, ia bersumpah tidak akan lembur sendirian lagi. Beberapa hari telah berlalu. Di sudut proyek yang jarang dilalui, tempat alat berat menggali tanah untuk pondasi belakang gedung, cerita-cerita mulai beredar di kalangan pekerja. Nur sering mendengar bisikan para tukang saat istirahat. Suara mereka pelan, seolah takut bahwa sesuatu sedang mendengarkan. Suatu sore, saat duduk di dekat kantin proyek, seorang pekerja bernama Syukri mendekatinya. "Nur, kau pernah ke galian belakang?" Tanyanya dengan nada yang tidak biasa. "Pernah lewat, kenapa?" Nur menyipitkan mata. Syukri menatapnya sejenak sebelum menghembuskan napas berat. "Kemarin, saat aku lagi bawa material ke sana, aku lihat sesuatu." Nur mengangkat alis. "Lihat apa?" Syukri menelan ludah. "Tanahnya aneh, kadang terlalu lembek, padahal harusnya kering. Kemarin aku lihat tangan muncul dari dalam lubang yang baru digali." Nur hampir tertawa, tapi ekspresi serius Syukri membuatnya berpikir ulang. "Maksudmu tangan beneran?" "Iya, bukan tangan manusia. Warnanya pucat, jari-jarinya panjang. Aku cuma lihat sebentar sebelum aku lari." Nur merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berpikir bahwa Syukri hanya bercanda, tapi ketakutan di wajahnya terlihat nyata. Beberapa saat kemudian, seorang pekerja lain yang lebih tua, Pak Jaya, ikut bergabung dalam percakapan. "Bukan cuma Syukri yang pernah mengalami kejadian aneh di sana," ucapnya dengan suaranya berat. Pak Jaya menyesap kopi lalu melanjutkan. "Ada satu pekerja galian yang pernah menggali terlalu dalam dan langsung keluar dari lubang sambil ketakutan. Dia bilang mendengar suara menangis dari dalam tanah." Nur terdiam. Pikirannya berputar. Apa yang terkubur di sana? Hari berikutnya, saat memeriksa bagian belakang proyek, Nur berdiri di dekat lokasi galian. Tanah di sana memang terasa lebih basah daripada seharusnya. Entah kenapa, udara juga terasa lebih dingin dibandingkan bagian lain proyek. Ia mendekati lubang yang paling dalam dan menajamkan pendengarannya. Sunyi, tidak ada apa-apa. Namun, saat ia melangkah mundur, sebuah suara pelan menyusup ke telinganya. Tangisan, halus, nyaris tidak terdengar. Dan saat ia menoleh ke dalam lubang, tanahnya bergerak seolah ada sesuatu yang hendak keluar. Nur tidak menunggu lama. Ia berbalik dan berjalan cepat, meninggalkan lokasi sebelum sesuatu benar-benar muncul. Di balik suara mesin dan hiruk-pikuk proyek, ia tahu bahwa tanah di tempat ini masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di sudut lain di proyek, Pak Rahmat selalu dikenal sebagai mandor yang keras dan tidak mudah digoyahkan. Di banyak proyek sebelumnya, ia menghadapi berbagai tantangan tanpa gentar. Entah itu pekerja bandel, alat berat yang bermasalah, atau tenggat waktu yang membebani. Namun, di proyek kantor di Lombok ini, sesuatu tentang dirinya berubah. Ia lebih sering terlihat murung, matanya selalu waspada, seperti orang yang kurang tidur. Kadang, saat memeriksa hasil kerja tukang, ia melamun dan hanya merespon dengan anggukan kecil. Tapi yang paling aneh adalah bagaimana ia mulai menghindari basement.
Awalnya tak ada yang terlalu memperhatikan. Namun, suatu malam, ketika beberapa pekerja masih berada di atas, mereka mendengar suara teriakan dari bawah. Suara itu berat, penuh ketakutan, dan mereka mengenalinya. Itu suara Pak Rahmat. Nur yang kebetulan berada di lantai 2 langsung turun bersama beberapa pekerja lain. Mereka menemukan Pak Rahmat berdiri di luar basement. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya penuh keringat. "Ada apa, Pak?" Nur bertanya hati-hati. Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat mencoba menyeka keringat di dahinya. Jangan lama-lama di situ," ucapnya pelan, suaranya terdengar serak. Beberapa tukang saling berpandangan. Tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, Nur mendengar desas-desus dari para pekerja yang pernah masuk basement berair itu. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan samar bergerak di air yang menggenang di sudut. Ada yang mendengar bisikan, kata-kata yang tidak jelas, tetapi terasa menusuk ke dalam kepala. Dan ada satu cerita yang paling mengganggu. Seorang tukang pernah masuk ke basement sendirian untuk mengambil alat yang tertinggal. Saat ia melangkah di lantai yang basah, ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Halus, seperti ujung jari yang bergerak perlahan. Ia langsung berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Kini, hampir semua pekerja menghindari basement, kecuali saat benar-benar diperlukan. Bahkan, ketika proyek hampir selesai, tetap ada perasaan bahwa sesuatu masih tinggal di sana. Sesuatu yang sudah ada sebelum mereka mulai membangun. Pak Rahmat tidak pernah menjelaskan apa yang membuatnya begitu ketakutan malam itu. Tapi ia tetap berpesan, kalau harus ke basement, jangan lama-lama. Kantin proyek itu kecil, hanya berupa bangunan semi permanen dengan dinding seng dan meja panjang yang selalu dipenuhi pekerja saat waktu istirahat tiba. Aroma gorengan bercampur kopi hitam pekat memenuhi udara, memberikan sedikit kehangatan di tengah kesibukan proyek yang semakin mendekati tahap akhir. Nur sering menghabiskan waktu di sini, bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk mendengar cerita, karena di kantin ini, para pekerja sering berbagi pengalaman yang tidak masuk akal. Di balik meja kantin, Bu Sari, wanita tua yang sudah bertahun-tahun berjualan di sekitar proyek, selalu memiliki tatapan yang penuh arti setiap kali pembicaraan mulai mengarah ke hal-hal ganjil. Suatu sore, saat hujan gerimis turun membasahi tanah proyek, Bu Sari mengisi gelas kopi Nur dengan tangan yang cekatan. "Kamu sering masuk basement?" tanyanya tiba-tiba. Nur mengerutkan kening. Tidak menyangka kantin bisa menjadi tempat pertanyaan semacam ini muncul. "Kadang," jawabnya. "Kenapa, Bu?" Bu Sari mengaduk kopi dengan sendok kecil, pandangannya menerawang. "Tempat itu bukan tempat biasa. Kamu tahu apa yang ada di bawah gedung ini?" Beberapa pekerja yang duduk di sekitar mereka mulai memperhatikan. Nur menelan ludah, merasa hawa kantin tiba-tiba lebih dingin. "Maksudnya?" Bu Sari menghela nafas sebelum berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengarkan selain mereka. "Dulu, sebelum proyek ini dimulai, tanah di sini tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Ada yang bilang, dulu tempat ini adalah lahan pembuangan." Nur mengerutkan kening. "Pembuangan apa, Bu?"
Bu Sari menggeleng pelan. Yang terbuang bukan hanya benda, tapi orang. Suasana kantin menjadi sunyi sesaat. Beberapa pekerja berhenti mengunyah makanan mereka, seperti memahami sesuatu yang sebelumnya hanya mereka anggap rumor. Nur merasakan tengkuknya meremang. Jika itu benar, maka proyek ini dibangun di atas sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Sudah nak, kalau kau harus bekerja di basement atau di area belakang, jangan terlalu lama. Lanjut Bu Sari sambil menuangkan teh untuk pelanggan lain. Kadang yang ada di bawah tidak suka kalau mereka diganggu. Nur tidak menjawab. Kopinya terasa lebih pahit dari biasanya. Ia tidak pernah melihat Bu Sari berbicara dengan nada seserius ini sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan apa yang seharusnya terkubur di tanah proyek ini. Tak terasa, pembangunan akhirnya selesai. Gedung kantor menjulang kokoh, simbol modernisasi di tengah kawasan yang dulu sunyi dan tak terjamah. Pekerja mulai berpindah ke proyek lain. Suara mesin perlahan menghilang, menyisakan struktur yang kini berdiri megah di atas tanah yang menyimpan sejarahnya sendiri. Namun, ada sesuatu yang tetap tinggal. Nur masih merasakan kehadiran yang tak terlihat. Suara-suara samar yang dulu terdengar saat lembur, kini lebih jarang. Tetapi bukan berarti lenyap. Malam terakhir sebelum proyek benar-benar ditinggalkan, Nur berdiri di depan gedung, menatap basement yang kini tertutup rapi. Di balik beton itu, sesuatu masih ada, menunggu. Saat itu, seorang pria tua dari desa sekitar datang menghampiri beberapa pekerja yang masih berkemas. Wajahnya keriput, matanya tajam meski suaranya pelan. "Kalian sudah selesai?" tanyanya. Nur mengangguk. "Iya Pak, besok semuanya pindah." Pria itu mengamati gedung dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Dulu, tempat ini bukan lahan kosong," ucapnya. "Orang-orang bilang tempat ini adalah tanah pengasingan." Beberapa pekerja saling berpandangan, tertarik dengan cerita yang mulai terungkap. "Siapa yang diasingkan?" tanya seseorang. Pria tua itu menarik napas panjang. Orang-orang yang dianggap terkutuk bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena kepercayaan lama. Jika seseorang mengalami kejadian yang dianggap sebagai tanda buruk, misalnya melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat, mereka dikirim ke sini. Nur merasakan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Ia teringat bayangan di basement, sosok tinggi di lantai 3, juga suara tangisan dari dalam tanah. Lalu, Nur bertanya, suaranya hampir bergetar. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak semua orang yang dibawa ke sini bisa pergi lagi. Malam semakin sunyi. Angin berhembus pelan, menggoyangkan ranting pohon di sekitar proyek. Nur menatap gedung itu sekali lagi, mencoba memahami arti dari semua kejadian yang pernah ia alami. Bayangan yang mengikutinya bukan ilusi. Ia adalah bagian dari tempat ini, dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Saat Nur berjalan menjauh, untuk terakhir kalinya ia menoleh ke basement yang kini terkunci. Dan di balik bayangan, samar-samar ia merasa seseorang masih berdiri di sana,
menatapnya pergi.